Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka para murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah penciptaan yang kita dengarkan dari bacaan pertama dari kitab Kejadian, Tuhan membentuk manusia dari tanah merupakan sebuah pralambang di mana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki status yang sama, tingkat harkat dan martabat yang sama, dan itu juga tanah melambangkan bagaimana kerapuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka kesadaran ini ketika kita merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang sama serta memiliki kerapuan yang sama, akhirnya kita disadarkan untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, sebagai kekuatan dalam hidup kita. Karena tentu dalam pengalaman hidup kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari-saudara yang terkasih, kerapuhan yang dialami oleh manusia, oleh diri kita, bukan hanya didasarkan dari sekedar hal yang fisik, tubuh kita mudah sakit, mudah rapuh, tetapi kalau kita mau merenungkan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan soal apa yang najis dari dalam diri seseorang, itulah salah satu bentuk kerapuhan dalam diri kita. Segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Maka menyadari diri kita yang penuh dengan kerapuan ini, bukankah menjadi sebuah usaha kita untuk terus-menerus membentuk diri kita menjadi orang yang kudus? Jika hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang buruk, yang jahat itu muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, bukankah juga sesuatu yang baik dari seseorang muncul dari pikiran dan hati diri kita sekalian, tetapi semata-mata bukan kebaikan itu muncul atas kehendak diri kita, tetapi Allah lah yang telah menaruh kebaikan di dalam hati itu, di dalam diri kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, entah hal yang baik atau yang jahat yang muncul dalam pikiran, tindakan kita, mulut kita, adalah muncul setidaknya dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam diri kita. Hal yang jahat juga muncul dari sebuah kebiasaan kecil yang buruk. Begitu juga
kebiasaan yang baik, kebiasaan berbelas kasih, muncul dari sebuah kebiasaan orang mau dengan rendah hati memperhatikan sesamanya yang membutuhkan dan membutuhkan Allah dalam hidupnya. Maka mari sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang penuh kerapuan ini, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita agar mampu membagikan karya belas kasih Tuhan itu kepada sesama.